Tadi kan kalian udah lihat tuh video unboxing dari HP Motorola Edge 60 Fusion. First impression, istriku buka boxnya buat unboxing HP-nya. Oke, ini HP istriku nih. Jadi kita couple. Kita kembaran nih HP-nya nih, Motorola Edge 60 Fusion ya. Nah, Coba kasih lihat dulu mana. serinya sama, Beda warna. beda warna. Ini yang apa warnanya? Kalau yang ini Amazonite. Amazonite. Kalau yang ini Mykonos Blue. Mykonos Blue. Oke, nanti akan kita liatin ya fisiknya kayak gimana, detailnya kayak gimana, ya kan? Kalian juga mau lihat kameranya kayak gimana nih, bakal kita liatin satu-satu. Ini semua kita beli di Motorola Indonesia. Kenapa pilihannya di Motorola Indonesia? Harganya sangat terjangkau, ada banyak promo menarik. Jadi dia Kalian. harganya jauh lebih miring ya. Betul. Kita beli pas live ya, kalian harus pantengin live-nya terus tuh. Kalau kalian bingung linknya di mana, bakal kita lihat nih, ada di deskripsi di bawah. Yang pertama aku baru sadar kalau ternyata dia punya Face ID. Iya. Gue baru Itu juga sadar. baru ngeh nih. Ternyata Motorola X60 ini udah pakai Face ID. Menarik sekali. Ya, karena aku waktu itu aku ngiranya cuma dia itu Finger doang. finger doang kan. Ternyata Ternyata dia iya. punya Face ID juga. Terus kemudian kalau misalkan nih, coba kita buka harddisk. Jadi gini, di Motorola ini ada namanya fitur quick access ya. Ketika kameranya kalau kayak gini, kalian bisa klik di belakangnya kayak gini. Oh, yang ini kemarin ya? Kita baru tahu ya. Dengan kondisi face yang udah kebuka ini, kalian Nah, bisa quick access nih. jadi dia cuma perlu diketuk 2 kali. Betul, itu kalian Ya, akan quick betul, access. nyala. Dan quick access itu bisa dengan casing juga, nggak yang harus lepas casing atau casing apapun itu tetap bisa quick access. Di sini ada 3 versinya, kamu bisa langsung jalanin catching-nya untuk buka AI-nya. Terus kalian juga bisa pakai copilot-nya dia di quick access, atau pakai fitur remember this nih, kayak kalian misalnya contoh nih, kalian AI jalan ini pakai apa nih? Pakai Moto AI. Kalau kita pertama kali buka nih Mm-mm. di layar tampilan yang ada di depan ini di sini nih ada kayak semacam Ya, bulat-bulat kalau yang gitu. ada bulat-bulat kecil nih di sini. Di pinggir Jadi layarnya bisa itu dipencet nih. Baik, aku buka dulu. Sini kalian bisa lihat kelihatan kan? Di sini ada tombol warna-warni bulat AA. Nah, kalau kita pencet di sini ada pilihan Ask Copilot kan, Remember This, Take Notes dan ya banyak. Ini aku masih belum explore. belum explore ya. Iya betul, belum explore. Cuma yang lebih menarik karena aku sebelumnya belum pernah punya HP yang tampilannya Iya. aku bisa ngecek Betul. menuku dari samping, aku bisa nata semuanya ada di sini. Hmm. Ini cukup menarik buat aku. Dan sangat memudahkan kita buat one finger. Betul, one hand. Jadi kan ketika kalau kita pakai tangan, aku biasanya pakai tangan kiri kan, jadi Ya, aku langsung bisa aku tangan bisa. kanan. Nah, bisa. Bisa langsung keluarin Oke, bukunya. betul. Kayak gini nih guys, ini ada fitur si kalian bisa adjust dengan mudah banget. Jadi kalian nggak perlu buka menu kayak gini, nggak perlu. Kalian tinggal mainin cube-nya ini. Kalau misalkan kita mau pakai backnya, Backnya kalian bisa dengan slide-nya di kita pinggir slide cube-nya. aja. Cube ini bisa jadi fitur back. Dan bukan cuman itu dong, kalau kalian mau tahu, ini kerennya nih. Kamu Coba, bisa aku. jangan Jadi- dong dipanggil dong. Nah, di sini ada lampu di area cube-nya itu nanti bisa buat lihat nih. Kalian bisa lihat nggak? Nih. Oke. Oke. Nah, jadi ketika HP kalian taruh di sini, terus ada telepon datang, nah kanan kirinya itu nanti akan nyala dan itu lightingnya itu bisa kalian atur atau kalian adjust dengan color favorit kalian di situ. Kalau Face ID kan tadi udah kita bahas nih, Face ID-nya di sini ya kan, jadi satu sama kamera depan. Sekarang ini buat ukuran HP harga 3,8 juta ya kan, atau HP under 4 juta kalian bisa dapat HP middle end Iya, yang cukup sekarang masih high. 4 juta sih ya kalau kalian 4 nggak juta. mantengin live-nya, nggak Dan nggak mantengin mantengin promonya, promonya. betul ya. Mungkin harganya masih di 4 jutaan sih sekarang. Ya. Sebelumnya aku aus banget nih, ada yang menarik nih dari Nescafe, ada KitKat Latte. Betul, dan dia limited edition. Ini limited edition nih.
kalau kalian pengen cobain nanti juga linknya aku taruh di bawah deh ya. Kalian penasaran kan? Yaudah. Tapi ini kita belum bisa kasih tahu rasanya kayak gimana karena kita juga Ini first time impression. nih, First time nyobain Nescafe KitKat Latte. Watch it. Suaranya. Ada suara itu ya, lebih latte kan. Kita liatin doang. Kopi blend sama cokonya. Ini enak guys. Ini rekomen buat kalian yang sangat suka coklat ya. Ini kopi sama coklat ngeblend tapi agak dominan coklatnya. Dibilang over sweet enggak, karena sweetnya dark choco dengan ditambah dengan kopi. Jadi dia nggak oversweet ya. Enggak over sweet, cukup Karena napi. sebetulnya sebelumnya tuh kita pernah cobain juga kan, sama minuman kaleng juga, tapi dia bukan Nescafe, Bukan. dia beneran yang brandnya KitKat Ya. waktu itu. Kalau buat yang nggak suka manis itu riskan over sweet, tapi kalau buat Betul. yang kayak aku nih, aku suka yang manis, Tak manis kebetulan. mungkin itu Itu ya. cocok, enak banget gitu. Jadi Nescafe KitKat Aku ini dicocok. limited edition, kalian wajib cobain biar nggak kelewatan, karena ini limited edition. Kapan lagi ada experience nyobain Nyobain kopi Nescafe, ya rasa kan? KitKat. Kita lanjut ya sih. Yuk kita lanjut ya. Kalau kalian penasaran visual kameranya kayak gimana, oke, di sini ada 3 fitur kamera. Kenapa kok ada 4 di sini kelihatannya kameranya? Yang satu kamera AI punyanya Sony, Yang mana tuh? yang ada putihnya nih, Oke, yang ini nih. itu adalah Jadi di Sony sini Lita ya. Di pinggirannya tuh ada Sony Lita, Sony betul. bukan Sony Lita ya. Ada dia, ada tulisan lah di sini ya kan. Ini kalau kita Ini baca bikinannya di sini Sony. ada 50 megapiksel lithium. Ya. OIS ini apa ya ini kan? Lithia OIS 2 mm 2.0 apa nih? terus 12 sampai 24 mm Oke. terus 50 megapiksel. Betul itu tuh. Dan dia agak samar-samar sih. Ya. Sebetulnya dia cukup cakep, cuma kalau misalkan kita nggak pakai hard case atau nggak pakai soft case-nya, dia kalau dipakai terus-terusan riskan cepet kotor, karena di belakang ini sebetulnya dia ini agak empuk ya. Jadi kalau kita jumpai HP-HP lain itu kan dia keras tuh, kalau kita sekali lap tuh dia langsung bersih. Kalau ini enggak, dia dap dan dia kira-kira bahannya apa ya, semacam kayak Leather sintetis. oke, iya betul, jadi dia Ini- riskan kotor. Kalau kalian lihat rekaman yang ini aku rekam 30 fps, sekarang aku ganti ke 60 fps. Oke. Tidak smooth ya. Kalian bisa lihat kan tampilannya kayak gimana. Tuh. Oke, ini poin plusnya juga. Jadi ketika kita nggak ngerapiin HP ini ya kan, Nih. menu yang ada di bar menu yang full itu, dia itu kalau misalkan kalian mau nyari dan males untuk ngotak-ngotakin satu-satu ya kan per folder, kalian cukup cek ini dia itu udah urut by abjad. Udah urut by abjad. Betul. Jadi kalau misalkan aplikasi kita itu access by KAI misalnya, itu udah ada di paling atas sampai dia huruf paling bawah itu Z. Jadi gampang banget kalau mau nyari tanpa kita harus ngatur ini penempatannya di mana. Karena dia langsung urut nih. Keren ya? Iya, canggih juga sih. Untuk orang yang terbiasa terstruktur nih kayak aku ya kan, dan kadang males untuk gonta-ganti ini itu ya, kalau lagi males oke juga sih ini. Kalian udah lihat kan gimana rekaman dari 30 fps dan 60 fps nya. Ada fitur 4K nya ya kan, tapi kalau aku masukin Premiere ku buat ngerender 4K gede banget.
aku tampilin 30 fps sama 60 fps aja ya buat kalian. Nah, maaf nih ya nampilin yang versi 4K nya, walaupun 4K sebenarnya bagus banget, tapi Ya, aku biar bikin ngerendahin. penasaran juga Biar ya enggak penasaran ya. sih. Kalau penasaran kan kalau 60 fps aja udah bagus, pasti yang 4K juga pasti udah Betul. bagus. Cuman ada lagi nih, ini fitur menariknya itu, kalau tadi kalian lihat buat aku adjustment cahaya dan apa, kalau dia enggak aku adjust pun sebenarnya itu fitur autonya dia udah bagus. Fitur auto buat nangkep fokusnya kemana-kemana itu dia udah cepat, dia udah Karena dia pinter ya kan. karena dia pakai si Sony Livia ini ya, Betul, iya. itu taktis banget dia buat ambil yang sini, ambil yang sini, gelap terangnya. Iya, Kalau dia tadi bisa aku ngatur manual. pencahayaannya Betul, langsung. tadi aku manual. Mungkin nextnya ya kan, sepakat ya sih kalau ini HP ini kan jelas bakal buat kita nge-vlog travel nih, Betul. jalan-jalan. Iya, kita selanjutnya bakalan pakai HP ini terus-terusan Iya. ketika kita lagi jalan-jalan dan pengen bikin video atau kita pengen bikin vlog. Mm-mm. Kita akan pakai HP ini, kalian bisa cek banget autonya kayak gimana di next episode-nya nih ya, kalian bisa cek nih. Jadi terima kasih Motorola mensupport suami istri ini untuk berkarir. Terima kasih. Thank you. Siapa tahu besok mau dikirim yang 60 Tuh, 60 mau Pro ya. mau yang Pro dulu. Jadi di atasnya itu masih ada satu seri ya, nomor 1 nih, yaitu adalah Motorola Edge 60 Pro yang harganya masih 6 juta ya. Iya, selisih 2 jutaan lah ya. Buat kalian pecinta HP flagship, ini rekomen banget karena aku juga pecinta HP flagship. Dulu sebelum aku pakai ini, sebelumnya iPhone, aku pakainya Sony. Terus pindah ke iPhone, terus pindah ke sini. Buat pecinta HP flagship, ini rekomen, dan ini HP flagship yang jelas all operator, jelas distributornya Indonesia, ya kan? Tuh. Harganya menyesuaikan dengan kantong Indonesia, dimana Iya. aku tahu banget Motorola akan bersaing dengan HP Cina, jadi dia mau nggak mau akan perang harga dengan HP-HP dari Cina. HP flagship ini, yoi, menurutku untuk 2025 HP flagship terbagus nih untuk 2025. Kalau ada Dari segi sedikit desainnya. minus sih ya. Minusnya apa? Ya, dia cuma punya pilihan warna cuma 3. Guys. Buat Edge 60 itu yang HP warna abu-abu susah banget sumpah. Aku pengen yang abu-abu. Apa tuh kemarin namanya ya? Aku lupa deh. Ah. Slipstream. Namanya Slipstream. Slipstream. Itu kayaknya terakhir, tapi kalau kalian mau nyari yang harga 4 jutaan kayaknya masih ada ya. Di Cuma harga 4 nggak jutaan di Slipstream ada. official store-nya ya. Kalau di Iya. official store-nya mungkin cuma tinggal 2 warna ini sih, Mykonos Blue sama Amazon Light. Jadi yang Slipstream tuh kayaknya udah banyak laku kejual karena Iya. warnanya cukup menarik Betul. gitu. Ya minusnya itu aja sih sebetulnya. Bukain dong biar audiens lihat yang versi Mykonos Blue Oh, tanpa casing kayak gimana. Zoom kayak gini nih guys, bisa lihat. cakep mas. Cukup maskulin ya. Listnya yang di sini glossy, terus yang di sini agak ngedrop, semi-drop satin gitu lah, ya kan. Ditambah dia Cube, aku suka banget HP Cube yang luber-luber kayak gini layarnya, kelihatan HP mahalnya. Terus kalau kita lihat, ini ada hardcase-nya. Hardcase ini warnanya menyesuaikan sama warna HP-nya Nah, ya. kita dapat sesuai dengan warna HP-nya. Betul. Terus kalau dia lihat-lihat, ini ada bintik-bintik ini. Apa tuh bintik-bintiknya? Ini karena kayaknya ini mereka pakai ini sih, apa ini namanya, plastik daur ulang ya. Iya. Cuma ya ini cukup menarik ketika mereka pakai plastik daur ulang, justru itu jadi poin plusnya. Di saat yang lain berlomba-lomba untuk kelihatan bagus, dia memanfaatkan cinta lingkungan kita. Cinta lingkungan dan tetap bagus. Betul. Terus ini hardcase yang model kayak gini tuh jujur aja jarang. Betul, dan ini fungsional banget karena fungsional banget dia buat kan menyesuaikan dengan ini ya, fiturnya si fitur si Motorola. HP-nya ini. Mm-mm. Betul. Jadi nggak nutupin sisi curve-nya. Ya kan? Cuma ya Tetap memang kalau leluasa. jangan sampai kalian jatuh-jatuh ya, karena kan ini kan kanan kiri kalau sering jatuh-jatuh karena dia nggak ketutup tuh. Kalau masih ada pertanyaan, kayaknya kita bisa jawab kalau itu ada di kolom Komen. komen. Kalian tulis pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar ya. Yang jelas kalau aku nggak bakal ngomongin RAM-nya berapa, chipsetnya pakai apa, chipsetnya pakai MediaTek. Tapi MediaTek seri apa? Kalian kalau pengen tahu detailnya,
salah orang kalau sama kita ngomongin detail. Detail tuh cek aja gsmarena.com, dan itu selesai. Aku juga kalau baca-baca mau beli HP di situ sih sebenarnya. Kalian kalau mau tahu detailnya kayak gimana. Tapi kalau kalian penasaran orang umum pegang HP ini kayak gimana, ya kan? Impressionnya kayak gimana? Aku Ya karena kita orang awam ya, Kita orang awam di awam. dunia gadgetan, Gadgetan, ya teknologi kan? ya. cuma karena menurutku ini cukup menarik dan sangat membantu di antara HP-HP yang lain Ya, ya kan, gadget betul. yang lain ya. Ini first time juga sih ya. Review HP. Kita review HP tuh ini first time First gitu. time, dan review minuman. Kalau kalian penasaran sayangku ini buat nge-live, komen juga. Penasaran kan kayak gimana kalau nge-live istriku? See you. Dadah. Jangan lupa subscribe.